Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Saat ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari seri renungan harian Menjadi Putra dan Putri Allah. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita berdoa. Bapa, hadirlah saat ini lihat kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Untuk menerima terang yang dikirim Allah. Ayat inti Mazmur 43 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu." Saudaraku, Tuhan Yesus yang datang ke dunia kita ini penuh dengan kemurahan, hidup dan terang, bersedia menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Tetapi ia tidak dapat menyelamatkan orang yang berlawanan dengan kehendaknya. Allah tidak memaksa hati nurani. Ia tidak menyiksa tubuh agar ia boleh memaksa manusia menuruti hukumnya. Semua pekerjaan ini adalah menurut aturan setan. Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahwa ia menawarkan kepada orang yang berdosa itu hak istimewa untuk bekerja sama dengan Allah. Ia memberikan terang dan melengkapi bukti kebenaran. Ia membuat jelas tuntutannya dan dibiarkannya orang yang berdosa itu apakah ia mau menerima kebenaran dan menerima anugerah serta kuasa yang olehnya ia boleh memenuhi tiap-tiap syarat dan mendapat sentosa dalam menyerahkan pelayanan sukarela kepada Yesus Kristus yang telah membayar harga penebusannya. Kalau orang yang berdosa itu merasa bimbang dan gagal untuk menghargai terang yang telah sampai kepada inteleknya dan menggertakkan emosi jiwanya, lalu menolak untuk menuruti Allah, maka terang itu bertambah kelam. Makin lama makin berkurang kuasanya, dan akhirnya hilang lenyap dari pemandangannya. Barang siapa yang tidak menghargai sinar-sinar terang yang pertama, tidak akan memberi perhatian kepada bukti-bukti yang lebih pasti dari kebenaran. Sekiranya seruan Allah yang lemah lembut tidak berhasil mendapat sambutan dalam hati orang yang berdosa itu, maka kesan-kesan pertama yang diadakan atas pikirannya itu kehilangan artinya, dan ia pun pada akhirnya dibiarkan dalam kegelapan. Undangan itu penuh dengan kasih. Terang itu sama terangnya ketika pada akhirnya ia menolaknya, seperti ketika pertama-tama terbit atas jiwanya. Tetapi oleh penolakan terang, jiwanya menjadi penuh kegelapan dan tidak menyadari apa bahaya penolakan terang itu. Kristus berkata kepada jiwa yang seperti itu, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu." Pada hari ini, pastikanlah panggilan dan pilihanmu. Rasul Petrus memberikan kepada kita suatu salinan terbaik dari polis asuransi hidup yang terbaik di dunia ini. Katanya, "Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh." Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami boleh ada oleh karena Engkau yang memberkati kami. Kami siap melakukan semua aktivitas kami. Namun Tuhan, kami butuhkan kuasa-Mu, kami butuhkan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami. Terangi langkah kehidupan kami, agar kami selalu berjalan dalam terang dan kesuksesan kami selalu raih. Hindarkan kami dari sakit penyakit mara bahaya, bahkan COVID-19.
yang masih ada di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan sempurna. Karena secara total kami menyerahkan kehidupan semua umat-umat Tuhan dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan jawab doa pagi dan jawab hari siang, jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang